Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kegiatan belajar di sekolah. Masih tingginya kasus COVID-19 telah memaksa sebagian besar daerah memutuskan untuk menunda sekolah tatap muka atau PPJ. Hal ini tentu menimbulkan persoalan baru akibat dari perubahan kebiasaan kegiatan pembelajaran di era normal. Bahkan dampak pandemik ini berpotensi kuat meningkatkan ancaman angka putus sekolah. Dan bahkan dari beberapa kasus ditemukan pernikahan anak di usia belia akibat dari pandemi ini. Kini, mari kita berdoa bersama, berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Siang Pak. Halo Mas, Ya. silakan masuk. Boleh saya masuk Pak? Silakan. Di sini Pak. Ya, silakan. Saya Adit Pak dari program Metropolis Jak TV. Apa kabar nih? Baik, pemirsa, saya udah bareng Pak Indra Karismiaji. Bapak kan sebagai pengamat pendidikan nih Pak. Di masa pandemi ini ada nggak Pak murid-murid yang putus sekolah karena pandemi ini Pak sebagai pengamat? Pernah tahu nggak Pak? Banyak memang mereka yang terutama tentu mereka yang dari kelompok masyarakat prasejahtera yang mereka juga kebetulan sekolahnya bukan di sekolah yang bebas pungutan, artinya mereka masih di sekolah swasta dengan tekanan ekonomi kan gitu, otomatis banyak yang tidak mampu lagi membayar sekolah. Jadi ya pasti banyak anak-anak yang putus sekolah. Di era pandemi ini ya Pak ya? Di era pandemi ini otomatis seperti itu. Nah, yang justru membahayakan lagi adalah mereka yang tidak putus sekolah tapi mereka tidak belajar sama sekali kan begitu. Itu lebih bahaya. Jadi betul-betul putus sekolah yang tersamar kan begitu. Jadi ini yang saya melihat pemerintah belum mendata dengan baik dan kemudian memperbaiki yang itu nggak bisa dipukul rata satu Indonesia. Kalau sekarang kan pemerintah tuh hanya memberikan misalnya bantuan kuota. Oh ya. Kan bantuan kuota bagus. Tapi gimana kalau di daerah yang sinyal aja nggak ada? Apa gunanya kuota? Kemudian muncul dikasih kuota tapi nggak punya gawainya, ya kan? Buat apa dikasih kuota? Nah, jadi harusnya memang solusinya itu betul-betul menyesuaikan kebutuhan, nggak bisa dipukul rata satu Indonesia. Kan kita bineka. Bener juga ya Pak ya? Nah, gitu. Solusinya gimana Pak? Ya, pemerintah pusat harus sama kayak belajar anak-anak tadi, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sudah banyak juga sih masyarakat yang juga melakukan gerakan-gerakan seperti ini secara inisiatif sendiri ya. Saya nemui beberapa tempat yang memang bahkan membuka rumahnya, warungnya, ngasih wifi gratis misalnya kan gitu. Pak, gitu. Itu kan tadi kasus putus sekolah. Bapak pernah dengar apakah benar ya Pak? Di masa pandemi ini malah ada yang putus sekolah juga dan nikah muda juga Pak? Ya, itu data dari KPAI menyatakan demikian kan gitu. Bingung kali Mas, ini mau ngapain lagi kan di rumah atau kawin aja deh. Gitu. Nah, itu menurut juga Bapak gimana? Saran Bapak gimana Pak? Nah tadi kan gitu, salah satu, jadi efeknya kan begini, saat mereka tidak belajar, ya kan, akhirnya pikiran mereka kan kemana-mana kan begitu. Jadi salah satu kenapa wajib belajar dari zaman Orde Baru itu didorong mulai dari wajib belajar 6 tahun, kemudian 9 tahun di era Pak SBY, itu kan juga salah satunya untuk mengurangi angka pernikahan dini kan begitu. Yang memang mereka juga belum siap. Artinya
Ya lebih ke karena nggak ada kerjaan lain, jenuh, ini udahlah nikah aja kan begitu. Tapi di jangka panjang ini akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Ya kan mereka nanti punya anak di usia yang mereka masih sangat muda. Terus mereka aja masih anak-anak punya anak kan gitu loh. Gimana mereka aja belajar belum bener kan gitu loh. Terus dituntut untuk bisa ngajarin anaknya. Kan udah. Jadi ya harusnya sih Kemendikbud bisa lebih aktif lagi, dimulai dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah nih kan gitu, melihat daerah A itu problemnya apa, kondisinya apa, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi jangan disamaratakan seluruh Indonesia. Nah ini harusnya ada tim yang bisa kalau perlu tuh tiap minggu kan gitu ada rapat koordinasi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Oke, daerah ini, sekolah ini bisa dibuka misalnya kan gitu. Karena ada daerah tertentu yang memang sama sekali nggak ada COVID. Nah, ya kan? Kembali lagi tuh Pak Indra, apakah di seluruh Indonesia itu menerapkan sekolah PJJ Pak Indra? Nah, kalau dari surat edarannya yang awal, yang pas 1 tahun lalu kan semua disuruh PJJ, ya kan? Nah itu kan kembali ya waktu genting lah kita bisa terima kan gitu. Tapi faktanya kan ada juga daerah kepulauan yang memang mereka masih normal gitu Pak sekolahnya. Bukan ini kondisinya memang satu nggak ada kontak dengan penderita COVID. Oh. Jadi ya daerahnya benar-benar aman kan gitu. Terus tambah lagi nggak ada sinyal. Suruh PJJ kan lucu malah kan. Iya sih. Ya kan? Gimana sekolah online gitu. Gitu. Semakin banyak lagi yang nikah muda, semakin banyak lagi yang lebih aneh-aneh lagi. Harusnya ke sekolah dia malah di rumah, sinyal nggak ada kan bingung, gawai nggak ada kan gitu. Nah, pikiran makin kemana-mana. Itu tadi Indonesia itu kan 17.000 pulau, dan kita mengagungkan kebinekaan kan gitu. Ya harusnya juga kebijakan pemerintah juga yang harus mengagungkan kebinekaan. Jangan disamaratakan. Memang kerjaannya jadi lebih banyak ya. Kalau samarata kan cuma sekali doang. Sedangkan kalau ini kan kita bisa bicara bahkan nggak cuma level kota kabupaten yang 500 sekian, tapi bisa jadi level kelurahan misalnya, bisa beda-beda kan gitu. Nah ini butuh memang kepedulian dari pemerintah, apalagi kita punya program pembangunan SDM unggul. Kita bermimpi mau punya bonus demografi, nanti jangan-jangan kita ketemunya bencana demografi. Kan itu. Oke lah, terakhir nih Pak Indra, harapan Pak Indra untuk dunia pendidikan di Indonesia gimana? Harapan saya, kita itu harus mewujudkan cita-cita luhur dari pendiri bangsa ini untuk menciptakan bangsa yang cerdas. Kan? Saat ini, bangsa ini masih jauh dari kata cerdas. Buktinya apa indikatornya? Sampai sekarang, bahkan di tengah pandemi ini, masih gampang diadu domba kan gitu. Nah itu kan dari zaman VOC, ya, jadi 425 tahun yang lalu sampai hari ini masih gampang diadu domba. Artinya itu kan kita belum menjadi bangsa yang cerdas. Belum tingkat literasi kita rendah, numerasi kita rendah. Jangan sampai pandemi ini dijadikan alasan untuk kegagalan-kegagalan tersebut. Saya sudah menemukan banyak sekolah kok yang bisa membalik kondisi dari yang tadinya learning loss menjadi learning gain. Nah, yang dibutuhkan pemerintah tinggal menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh langkah-langkah sekolah-sekolah yang bisa bertransformasi, beradaptasi ini. Dan membuat skalabilitas yang lebih luas dan juga melihat kembali kondisi daerah, apa yang harus kita bantu di sekolah, di daerah tersebut. Kalau nggak ada sinyal, butuhnya buku, kirimnya buku. Jangan dikirim kuota. Kan gitu, kan percuma. Gitu Mas.